data dapat diunduh ketika telah tersedia. Kalian klik saja ya saya setuju. Kemudian kita akan masuk di proses ya, yaitu bukti formasi sedang diproses. Silahkan menunggu tombol download cetak ya. Kemudian kita bisa klik OK. Dan selanjutnya di bagian bawah ini dari yang awalnya generate. Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk teman-teman pendaftar P3K Kemenak 2024. Saat ini kita sudah bisa untuk membeli formasi P3K Kemenak 2024. Namun teman-teman harus mengetahui bahwasanya di sini ada prosedural yang harus kita ikuti, yaitu kita harus mengecek terlebih dahulu dan juga mendapatkan bukti formasi calon P3K Kementerian Agama 2024 yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk formasi dan juga untuk diupload ya pada bagian unggah dokumen. Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara cek formasi pada aplikasi PDM non-ASN pendaftaran P3K Kemenak 2024 sekaligus download bukti dokumen hasil pengecekan formasi P3K Kemenak 2024. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kabar gembira saat ini kita sudah bisa ya untuk memilih formasi P3K Kemenak 2024. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil yaitu untuk pendaftaran P3K yang ada di sekolah baik itu teknis maupun juga P3K guru di bawah naungan Kementerian Agama. Ini kan untuk memilih formasi kan di sini kita pilihnya di sini adalah P3K teknis ya. Kita pilih P3K teknis. Kalau misalkan teman-teman masuk di THK 2, silakan dimasukkan. Kalian pilih iya, kemudian masukkan nomor THK 2-nya. Nah, setelah itu di sini kita klik di sini yaitu di bagian formasi ya. Dan berikutnya pada bagian ini teman-teman untuk memilih formasi P3K Kemenak 2024, maka di sini sudah benar kita P3K teknis ya. Kecuali kalian kalau misalkan yang P3K kesehatan di bawah naungan Kemenak ya. Nah, di sini kita pilih instansi. Di sini saya pilih yaitu Kementerian Agama. Nah, di sini kita mengetahui bahwa untuk pendaftaran P3K Kementerian Agama dimulai tanggal 21 Oktober dan berakhir nanti tanggal 4 November 2024 ya. Jadi di sini nanti waktunya tinggal beberapa hari ya. Teman-teman harus cermat dan jangan sampai nanti tidak lulus seleksi administrasi. Nah, berikutnya di sini kita pilih formasi ya. Nah, di sini supaya kita bisa lanjut, maka di sini teman-teman kita pilih formasi khusus. Kemudian kita kunci formasi yang kita pilih yaitu Kemenak ya. Kemudian kita pilih di sini, kita klik pilih. Dan berikutnya teman-teman akan terbaca secara otomatis ya, yaitu dari data pendataan non-ASN kemarin bagi teman-teman yang mengikuti pendataan non-ASN dari Kementerian Agama. Nah, berikutnya di sini sebelum kita melakukan pemilihan yaitu untuk ijazah kita, sebelum masukkan data ijazah, kemudian formasi jabatan yang nantinya kita pilih ya. Misalkan kalau di sini kita pilih yang SMA ya, misalkan di sini SLTA, kemudian kalian pilih formasi yang muncul. Ini teman-teman secara prosedur kalau misalkan di Kementerian Agama itu beda dengan pendaftaran di P3K instansi lainnya. Nah, di sini nanti harus mengecek dulu yaitu pada aplikasi PDM non ASN. Nanti kita sesuaikan dengan yang muncul di PDM untuk formasinya, sekaligus nanti akan kita unggah pada bagian tab unggah dokumen. Hal tersebut sesuai dengan tata cara pendaftaran dan juga dokumen persyaratan untuk P3K Kemenak. Bahwasanya setelah kita membuat akun, maka teman-teman harus memastikan dulu, yaitu pelamar memastikan formasi yang akan dilamar melalui laman pdm non-asn-kemenak.go.id, kemudian mencetak dokumen hasilnya. Jadi nanti kita milih formasi berdasarkan dari itu ya. Kemudian untuk dokumen yang nanti akan kita upload itu akan kita unggah di sini, yaitu di tab unggah dokumen. Ini kan ada bukti perguruan tinggi akreditasi, kemudian di sini adalah dokumen hasil pengecekan formasi yang diunduh dari laman PDM non-ASN. Nah, sekarang bagaimanakah cara untuk mengecek formasi di PDM non-ASN Kemenak? Di sini kita cek yaitu di situsnya PDM ya. Oke, seperti ini teman-teman, yaitu PDM non-ASN kemenak.go.id. Kalian bisa klik enter. Oke, berikutnya kita scroll ke sini dan di sini ada tata cara pendaftaran P3K Kementerian Agama. Ini teman-teman harus dipelajari dulu ya, dipahami. Jangan sampai seperti teman-teman pendaftar P3K tahap 1 yang banyak sekali tidak lulus seleksi ya, khususnya di seleksi administrasi. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran P3K Kemenak nih. Kalian bisa klik di sini. Nah, ini ya. Jadi kita mengecek formasi dulu.
Jadi kita login, kita mengecek kita login, kemudian nanti kita mengecek dulu untuk formasinya yang nanti akan kita ikuti. Nah, di sini formasi pilih instansi Kementerian Agama, kemudian khusus pilih jabatan sesuai dengan yang tertera pada PDM. Nah, sekarang untuk melakukan pengecekan di PDM itu adalah kira-kira seperti ini. Coba yang ini kita tutup dulu ya. Ini coba kita tutup, teman-teman silahkan di sini masuk ya. Oke, kemudian di sini kita login teman-teman. Kita login dengan nick, kemudian kalian masukkan password dari ini nick dan juga password apa, yaitu nick dan password ketika teman-teman dulu melakukan pemutakhiran data, yaitu PDM non ASN di Kementerian Agama ya. Oke, berikutnya setelah teman-teman masukkan nick dan juga passwordnya, kalian bisa klik I'm not robot ya. Kemudian kalian bisa klik tombol masuk. Kemudian kalau misalkan di sini ada pilih gambar seperti ini, yaitu masukkan verifikasi captcha, silakan dipilih ya yang sesuai. Kemudian setelah itu kalian pilih verifikasi. Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu setelah login ya. Di sini adalah kita masuk di data non ASN, kemudian di sini berisikan foto profil kita. Selanjutnya di sini untuk data formasi kita itu yang ini. Jadi kemarin itu kan ada pendataan non ASN 2022, kemudian di tahun 2023 atau awal 2024 kemarin itu kan ada pemutakhiran data mandiri ya melalui PDM non ASN Kementerian Agama. Tentunya kalian sudah menyimak video tutorial saya dulu ya ketika pemutakhiran. Jadi untuk saat ini kita memilih formasi itu harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah termutakhir. Kemarin kan sudah termutakhirkan ya. Untuk di Kemenak ini sepertinya memang harus sama persis dengan kualifikasi. Misalkan gini ya, di sini adalah kualifikasi. Saya tuh NIK di sini, nomor KK di sini. Kemudian kualifikasi pendidikan saya adalah SLTA atau SMA sederajat. Kemudian jabatan formasi yang saya lamar nanti adalah operasional layanan operasional, operator layanan operasional. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya ijazah selain ini, jangan dipakai ya. Nanti kita pakai ijazah yang muncul di sini. Kemudian kita pilih jabatan yang muncul di sini. Kemarin kan sudah diberikan kesempatan untuk pemutakhiran data. Kalau misalkan kalian kemarin punya ijazah baru misalkan, kemudian kalian sudah pemutakhiran data, maka teman-teman pastinya di sini sudah termutakhir ya. Oke, jadi formasi yang kita lamar itu hanya diizinkan menggunakan formasi yang ada di sini. Jadi saya tuh ijazahnya SLTA atau SMA sederajat. Kemudian jabatan yang saya lamar nantinya yaitu operator layanan operasional, ya kan? Kemudian untuk unit penempatan itulah saya di sini. Ini adalah di MTS saya ya. Saya kebetulan adalah guru MTS. Ini adalah saya tuh TU MTS teman-teman. Oke, kemudian ini ada petunjuk nih, yaitu daftar P3K tahap berapa. Nah, inilah kita daftar P3K tahap 1. Nah, setelah itu teman-teman untuk mencetak kartunya, maka teman-teman silahkan klik sini ada tombol generate ya. Kalian klik saja tombol generate di sini, maka kita akan diarahkan menuju ke cetak dokumen. Dan selanjutnya teman-teman di sini klik saja setuju ya, yaitu generate bukti formasi. Data dapat diunduh ketika telah tersedia. Kalian klik saja ya saya setuju. Kemudian kita akan masuk di proses ya, yaitu bukti formasi sedang diproses. Silahkan menunggu tombol download cetak ya. Kemudian kita bisa klik OK. Dan selanjutnya di bagian bawah ini dari yang awalnya generate ini akan berubah menjadi cetak. Nah, untuk mencetak buktinya, teman-teman silahkan klik saja di sini tombol cetak ya. Nanti otomatis akan masuk ke dalam galeri laptop kita. Dan berikutnya nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita unduh ya. Ini sebagai contohnya, yaitu bukti cek formasi ini dicetak ya. Tanggal berapa ini muncul, yaitu sesuai dengan kalian mencetaknya itu tanggal berapa. Inilah datanya kita, kemudian nama kita, jenis kelamin kita, kemudian di sini nanti kualifikasi pendidikan yang nanti kita isikan di sini ya, sesuai dengan di sini. Ini adalah kualifikasi pendidikan saya. Kemudian jabatan formasi yang nanti harus saya lamar adalah ini sebagai operator layanan operasional. Berikutnya unit penempatannya di sini. Jadi kita ngikut ya. Kemudian saya harus daftar nih, yaitu P3K di tahap 1. Kemudian catatan harus perhatikan teman, yaitu dokumen ini bersifat terbatas ya. Sebagai syarat pendaftaran seleksi P3K formasi 2024 ini jangan disebarluaskan ya. Kemudian data yang disampaikan menjadi tanggung jawab bersangkutan dan seterusnya. Oke, kita anggap kita sudah mengetahui informasi ini. Nah, setelah itu ini nanti teman-teman unduh. Setelah diunduh nanti ini merupakan salah satu berkas yang akan kita upload pada tab unggah dokumen ya. Nah, selain itu setelah kalian mencetak kartu ini, jangan lupa yang pertama nanti ijazah yang diupload adalah ijazah SMA. Kemudian untuk yang di bagian ini yaitu formasi yang dipilih itu adalah operator layanan operasional dan seterusnya. Oke, untuk tutorial selengkapnya kita sampaikan pada next videos ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.